Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Seperti biasa, kali ini lagi kita akan membahas tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu penalaran analitis sesuai FR tahun 2024 part 9. Nomor 1. Pada kegiatan petualangan di hutan akhir pekan, Dimas dan timnya ikut lomba mencari patung kayu yang tersembunyi di titik P. Dimas memulai perjalanan dari titik X yang harus melewati beberapa titik untuk mencapai titik P. Rute dari titik X bisa melalui titik Y menuju titik Z, namun jalannya terjal dan licin. Ada jalur yang lain lebih andai namun memutar, yaitu titik Q menuju titik Q. Tapi titik Z juga bisa dicapai melalui titik Q. Titik P hanya bisa dicapai oleh titik Z dan R. Ada juga jalur X langsung ke R lalu ke P, tetapi harus melewati jembatan gantung yang rapuh. Berapa banyak rute yang bisa dipilih Dimas dan tim untuk menemukan patung kayu di titik P? A1, 2, atau C3, atau D4, atau E5? Jawaban ya. Jadi kita ambil informasi yang tadi yang ada di soal ya. Kemudian kita lihat konstruksinya seperti berikut. Jadi Dimas kemudian titik X ya. Nah, dari sini Dimas memulai perjalanan dari titik X dan harus melewati beberapa titik untuk tadi titik P. Rute dari titik X bisa melalui titik Y. Berarti kita masih ke titik Y, tapi ini titik P ya. Kita maju ke titik Y. Selanjutnya Y lalu menuju ke titik Z. Kalau Z berarti ke sini, kemudian lari ke P karena dia bisa melalui jalur tersebut. Jadi X-nya baru ke Y, ke Z, kemudian ke titik P dikatakan di sini ya. Meskipun di sini keterangannya jalan terjal atau licin. Kemudian ada jalur lain yang lebih landai namun mutar, yaitu menuju titik W. Jadi dari titik X itu ke titik W, kemudian ke titik Q. Selanjutnya titik Z juga bisa dicapai melalui titik Q. Berarti Q bisa menuju ke titik Z. Titik P hanya bisa dicapai melalui titik Z dan R. Berarti hanya ini Q tidak bisa ke P, dia harus melalui titik Z ataukah titik R. Tapi karena Q di sini bisa ke Z, maka di sini kita memilih Z. Kemudian ada juga jalur langsung dari titik X, langsung dari X ke R lalu ke P. Jadi ada R ke sini titiknya, kemudian R-nya langsung ke P. Tetapi harus melewati jembatan gantung rapuh. Itu tidak ada masalah karena di sini cuma dikatakan berapa banyak yang rute yang bisa dipilih oleh Dimas. Jadi rute-rutenya dari X ke Y ke Z baru ke P 1, kemudian X ke W ke Q baru ke Z 2, dari X ke R baru ke P ada 3. Jadi jawabannya adalah C sama dengan 3. Kita bisa lihat ya, X, Y, Z, P, X, W, Q, Z, P, kemudian X, R, P. Saya ulangi. Jadi X nya bisa melalui ke titik Y, kemudian ke titik Z, langsung ke titik P. Selanjutnya X juga bisa melalui titik W, kemudian titik Q. Nah, titik Q ini bisa ke titik Z. Dan keterangan selanjutnya hanya titik Z, titik P hanya bisa dicapai melalui titik Z dan R. Berarti titik Z Q tidak bisa ke P, jadi Q langsung ke Z, Z ke P. Kemudian jalan selanjutnya adalah X ke R, kemudian R langsung ke P. Keterangannya mengatakan ini adalah rapuh dan di sini YZ tidaklah licin, tidak ada masalah. Yang jelasnya ditanyakan adalah banyaknya rute yang bisa dipilih oleh Dimas dan timnya. Jadi ada 3 rute, yaitu X, Y, Z, P, X, W, Q, Z, P. Nah, ini memutarkan lebih banyak titik yang harus ditempuh. Kemudian X, R, P. Jadi jawabannya adalah C3. Selanjutnya nomor yang kedua. Dari hasil survei pelajaran saya mengenai makanan yang paling ingin mereka coba setelah ujian nasional selesai, diperoleh hasil sebagai berikut. Burger dan pizza dia setara dan masih kalah populer dibanding sushi. Steak lebih suka daripada sushi, sushi lebih suka daripada ramen. Berdasarkan survei tersebut, jika urutan burger berada setelah sushi, maka makanan yang sedikit peminatnya adalah steak,
B sushi, C burger, D ramen, dan E pizza. Jawaban burger dan pizza dinilai setara, tapi masih kalah populer dibanding sushi. Kemudian steak lebih sukai dibanding sushi, sushi lebih sukai dibanding ramen. Berdasarkan suatu tersebut, jika burger bertempat sushi, maka makanan yang paling sedikit diminati adalah. Nah, ini adalah informasi yang kita dapatkan dari soalnya ya. Kemudian kita misalkan ya, tadi B burger, P pizza, C S sushi, S hijau sushi, S kuning steak, dan R yang berwarna ungu itu adalah ramen. Nah, ini adalah urutan bisa kita lihat ya. Pertama, kita lihat bahwa burger dan pizza tidak setara, berarti B sama dengan P, tetapi masih kalah populer dibanding sushi. Artinya sushi lebih besar, itu artinya lebih populer daripada B atau burger. Kemudian sushi itu lebih populer daripada pizza. Nah, selanjutnya steak lebih disukai dibanding sushi. Nah, berarti steak itu lebih besar daripada sushi. Kemudian sushi lebih disukai dibanding ramen, berarti sushi lebih disukai dibanding ramen. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jika burger berada tepat di setelah sushi ya, berarti burger setelah sushi, maka bisa dilihat bahwa steak itu lebih besar dari sushi. Sushi itu, jika bermanfaat mohon di-share ya. Di belakangnya adalah burger tepat, berarti di sini adalah steak, kemudian di sini adalah sushi, kemudian di sini adalah burger. Nah, meskipun burger itu meskipun dikatakan di sini burger berada tepat setelah sushi, maka ini juga bisa dikatakan karena posisi burger sama dengan pizza, maka sebenarnya di sini pizza 3 dan 4 ini kita tempatkan di nomor 4, meskipun burger dan pizza ini setara, namun ini sekadar membedakan tempatnya ya. Jadi seharusnya sushi, steak, sushi, burger, kemudian burger itu sama dengan pizza, dan kita tidak bisa langsung mengatakan burger itu setelah sushi. Yang diketahui cuma burger itu tepat pada sushi, jadi harus burger di sini. Maka otomatis nomor 4 adalah pizza, meskipun burger setara dengan pizza. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang paling sedikit memilihnya itu adalah ramen. Jelas ramen itu lebih jelas sushi itu bisa disukai daripada ramen. Maka dari keterangan itu, maka ramen itu paling terakhir, karena dikatakan di sini burger tepat berada setelah sushi. Ya, burger berada tepat setelah sushi. Maka ramen itu jelas lebih kurang peminatnya daripada burger. Otomatis ramen juga kurang peminatnya daripada pizza. Maka yang terakhir itu, atau yang kurang diminati itu adalah ramen. Jadi saya ulangi, kita lihat bahwa sushi yang mendominasi ya, sushi lebih daripada burger, sushi daripada pizza, kemudian sushi itu lebih daripada ramen. Jelas berarti di belakang sushi itu ada 4 makanan ya, ada 3 ada 3 makanan, 1, 2, 3, yaitu burger, pizza, dan ramen. Maka otomatis sushi pasti di nomor 2. Karena steak lebih disukai daripada sushi, otomatis steak di nomor 1. Sehingga kita bisa mengatur burger, pizza, dan ramennya. Tapi karena di sini ada mengatakan urutan burger itu tepat setelah sushi, otomatis burger di ketiga, dan otomatis pula pizza di keempat. Dari sini bisa dilihat bahwa hubungan antara burger dan ramen itu jelas burger setelah sushi, maka burger itu lebih disukai daripada ramen. Karena pizza setara dengan burger, otomatis pizza itu lebih disukai daripada ramen. Sehingga jelas di sini yang paling kurang diminati atau nomor yang paling terakhir, nomor 5, itu adalah ramen. Sehingga jawaban yang cocok adalah D, ramen. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah, ini kita kembali membahas tentang
meja ya, kelompok, membentuk lingkaran dalam kelompok ya, anggaplah itu sebagai meja. Nah, ini 8 orang ibu membentuk lingkaran dalam kelompok arisan ya. Bu Gita menyampaikan info dari keluarga sehingga meminta Bu Marni sebagai ketua arisan untuk berada di dekatnya. Bu Desi persis di hadapan ketua arisan dan di samping Bu Vivi berhadapan dengan Bu Yulia. Bu Sevi memahami Bu Hanif tidak mau berkedekatan dengan Bu Desi sehingga duduk di antara mereka. Dengan demikian posisi Bu Kendi berada di apakah A hadapan Bu Yulia, apakah B sebelah Bu Desi, apakah C di hadapan Bu Hanif, apakah D sebelah Bu Marni, apakah E sebelah Bu Yulia. Kita jawab. Nah, di sini kita ambil informasi dari filenya tadi. Begitu ya, kita ambil, tapi kita simpan dulu ya. Nah, kemudian kita buatlah pemisalan. Mana Bu Gita, Bu Marni, kita misalkan satu huruf saja itu atau awalan dari namanya. Jadi Gita, G, M Marni, D Desi, V Vivi, Y Yulia, S Sevia, H Hanif, C Kendi. Selanjutnya kita gambarkan ilustrasi meja ya, anggaplah meja karena melingkar. Kemudian ada 8 posisi, atau bisa dikatakan anggaplah itu kursi ya, 8 kursi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kita lihat Bu Gita perlu menyampaikan info dan kemudian sehingga meminta Bu Marni sebagai ketua urusan untuk berada di dekatnya. Jadi kalau Bu Gita di sini, suka dengan videonya, like dong. Ya, duduk di sini Bu Gitanya, kemudian pasti Mbak Marni di sini atau di sini. Ya, kita pilih di sini dulu ya. Pilih di sini adalah Bu Marni. Kemudian Bu Desi persis depan ketua arisan, berarti di sini Bu Marni, maka di sini Bu Desi. C dan di samping Bu Vivi, berarti samping Bu Vivi bisa di sini, bisa di sini, kita ambil di sini ya. Samping Bu Vivi di sini. Kemudian berhadapan dengan Bu Yulia. Nah, andai kita ambil di sini tidak bisa ya, karena dia harus berhadapan, berarti dia di sini, ini bisa dia berhadapan Bu Yulia di sini. Karena kalau di sini kita ambil tadi di samping Bu Desi, siapa Bu Vivi, pasti kalau di sini akan berhadapan dengan Bu Gita. Nah, itu tidak ada keterangan. Justru Bu Vivi itu akan berhadapan dengan Bu Yulia, karena Bu Vivi di sini, maka Bu Yulia sampai di sini ya. Ya. Selanjutnya Bu Sepia memahami Bu Hanif tidak mau berdekatan Bu Desi, maka dia duduk di antara mereka. Otomatis bisa dikatakan Bu Desi di sini di antara mereka, berarti di sini Bu Sepia dan di sini adalah Bu Hanif. Karena di sini tidak keterangan lagi, maka cenderung tinggal satu orang, maka Bu Kendi pasti berada di sini. Jadi saya ulangi lagi. Ibu Gita berada di sini, kemudian ketua arisan berada tepat di sampingnya sesuai dengan keterangan. Kemudian Bu Desi persis di depan ketua arisan, karena Bu Marni ketua arisan, berarti Bu Desi di depannya Bu Marni. Kelanjutnya dia di samping Bu Vivi. Nah, ini Bu Vivi di sini sampingnya. Karena kalau Bu Vivi di sini, maka otomatis dia tidak berhadapan dengan Bu Yulia. Hanya bisa terjadi kalau Bu Vivi di samping Bu Desi di sini, Bu Vivi berada di samping Bu Desi di sini, kemudian di depannya adalah Bu Yulia, maka di sini ada Bu Yulia, tidak ada masalah. Kemudian Bu Sepi memahami Ibu Hanif tidak mau berdekatan dengan Bu Desi, maka Ibu Sepi di tengah, kemudian Ibu Hanif di sini. Otomatis di sini Ibu Kendi ya, yang kosong tadi. Nah, dari sini keterangannya bisa kita lihat yang mana cocok. Hadapan Bu Yulia salah, dia tidak berhadapan. Hadapan itu dengan Bu Hanif. Sebelah Bu Desi salah juga, tidak ada. Hadapan Bu Hanif jelas ya, bagian C benar. Sebelah Bu Marni jelas salah, Bu Marni di sebelah Bu Gita. Sebelah Yulia juga salah ya, tidak di sebelahnya, karena sebelahnya kan 2 G, Bu Gita atau Vivi. Jadi otomatis yang benar di situ adalah di hadapan Bu Hanif, berarti hadapannya C ya, hadapan Bu Hanif. Jadi bisa dilihatlah G, S, D, M, GM dulu ya, G ke M, kemudian D ke M, selanjutnya V di sini, tidak bisa di sini ya, karena V itu berhadapan dengan Y di sini. Selanjutnya ES, Bu siapa namanya tadi, Bu Sevia, S itu berada di tengah antara Bu Desi dan Bu Hanif. Otomatis yang kosong adalah bagian sini,
maka di sini diisi oleh Bu Candy. Nah, di Bu Candy itu tepat berhadapan dengan Bu Hanif. Berarti jawaban yang cocok adalah bahagian C. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup ini seperti perjalanan panjang penuh tantangan. Tetapi setiap langkah kecil tetap berarti. Jangan pernah menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Ingat, matahari selalu terbit esok hari, membawa harapan baru. Teruslah berjuang, percayalah pada dirimu sendiri, dan jangan biarkan kegagalan menghalangi mimpimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.